Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Jakarya dari PBSI 2018A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik formalisme Rusia. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra dan mengutamakan bentuk dari karya sastra, yang meliputi teknik pengucapan seperti ritma, rima, akuistik, bunyi, aliterasi, dan asonansi. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri atau otonom sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Menurut tahun 1997 halaman 32-33 menjelaskan bahwa sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern. Kritik formalis cenderung menggunakan konsep-konsep baru dalam pemahaman sastra. Kritik formalis termasuk gerakan baru dalam kritik sastra karena menghendaki hadirnya pemakaian dari sastra itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kaum kritik formalis memiliki dua asumsi penting. Yang pertama yaitu karya sastra semestinya dipahami dari bentuk formalnya. Dan yang kedua yaitu jika ada bentuk lain atau di luar dari estetika puisi tersebut, merupakan hanyalah kebetulan. Di luar dari estetika tersebut, yang mengikuti karya sastra hanyalah kebetulan. Menurut Ratna 2004 halaman 87 mengatakan bahwa formalis cenderung menggeser pandangan hal ihwal di luar sastra ke sastra itu sendiri, karena sastra adalah fenomena penggunaan bahasa. Contoh, puisi O karya Sultarji Kalsumbahri. Jika dilihat dari kritik formalismenya, terdapat pengulangan kata, diksi menggunakan makna sesungguhnya, banyak menggunakan pencitraan, pendengaran, dan perasaan, banyak menggunakan kata ganti orang, penulisannya rata kiri. Dan contoh yang berikutnya yaitu puisi Amu karya Sutarji Kalsumbahri. Puisi Huswus ini lari 20-28 terdiri dari kata yang hanya bunyi-bunyi bahasa yang tidak mempunyai pengertian. Kata itu asing dalam bahasa Indonesia, dikaji dalam berbagai segi. Panjang yang terdiri dari 4-7 suku kata. Rentetan suku katanya berupa urutan konsonan dan vokal, seperti berurutan dengan pola VK, 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 V. Pengulangan bunyi pot dari lirik 12-17 yang kurang jelas maknanya, sehingga terdapat asonansi bunyi O yang dominan di baris ke-12-17. Bunyi O terkesan pokok dan kokoh. Struktur fonem yang didominasi E, U, dan Z pada baris ke-25-28 memberikan kesan murung, lemah, gemulai, dan berdesis. Penggunaan bunyi-bunyi seperti ini tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Jadi dapat saya simpulkan bahwa teori formalisme merupakan salah satu teori sastra yang ruang lingkupnya meliputi karya sastra itu sendiri serta unsur intrinsik yang membangunnya. Dalam hal ini, menganalisa komponen-komponen linguistik yang tersedia di dalam bahasa seperti fonetik, morfem, sintaksis, maupun semantik. Begitupun halnya dengan ritma, rima, matra, akuistik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Sepanjang hal itu ada dalam karya sastra sebagai sarana untuk mencapai tujuan artistik yang merupakan sebuah cita rasa sebuah karya sastra. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.